Hello world, come back with me in another video. Kalau kalian belum tahu nama aku siapa, nama aku Nur Aini and hai. Hari ini berhubung karena udah ada di penghujung tahun, aku mau ngajak kalian untuk evaluasi tahun ini dan juga untuk prepare tahun yang akan datang. By the way, emang sepenting itu ya? Jadi, alasan mendasar kenapa kita harus evaluasi tahun ini adalah agar kita belajar dari tahun ini. Selain itu juga agar kita tahu perkembangan diri kita. Kemudian, untuk prepare sendiri itu digunakan agar kita lebih siap lagi menghadapi tahun yang akan datang. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kalian untuk bantu channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu tiap kali aku update video baru. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah Paper Memories in 2021. Ini adalah untuk mengevaluasi tahun ini, yaitu dengan cara kalian menulis semua hal mengesankan, baik itu yang sedih dan juga yang senang sekalipun. Jangan lupa juga untuk tulis achievement apa aja yang udah kalian raih. Tujuannya agar untuk mengingatkan kita tentang apa aja yang udah kita lewatin. Jadi kalau misalnya kalian nyerah di tengah jalan, kalian bisa lagi untuk recall apa aja yang udah kalian lewatin sampai kalian ada di titik itu. Nah, aku sendiri udah ngelakuin ini 2 tahun berturut-turut dan itu ngerasa buat aku jadi lebih semangat dan tahu alasan kenapa aku tuh nggak boleh berhenti. Dan yang kedua, masih untuk evaluasi tahun ini, yaitu adalah what value do you get? Yap, betul. Jadi kita selain harus menulis kenangan-kenangan itu, kita juga harus tahu pelajaran apa yang kita bisa petik dari kejadian itu. Tujuannya agar tahun yang akan datang kita bisa jadi lebih baik. Aku ngerasa tahun ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mengesankan dan juga banyak hal-hal sedihnya juga. Jadi aku nggak mau tahun yang akan datang itu juga jadi hal yang sama seperti tahun ini. Aku mau tahun yang akan datang jadi lebih baik. Makanya kenapa aku mengambil hikmah dari setiap pelajaran-pelajaran atau dari setiap hal-hal yang udah aku lewatin. Selanjutnya kita bakal masuk ke tips untuk prepare tahun yang akan datang, yaitu make your goal. Tentunya untuk tahun yang akan datang kita berharap yang terbaik, maka dari itu kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa dapetin goals-goals kita. Jadi kalian perlu setting goals dari sekarang agar kalian nanti gak linglung mau ngapain aja di tahun tersebut. Kalian tahu tujuan kalian tahu fokusnya mau kemana. Jadi kalian gak akan lagi ngerasa gabut, gak akan lagi ngerasa bosan, karena kalian udah tahu tujuan kalian di tahun ini tuh apa aja. Bagi aku, orang-orang yang ngerasa gabut, ngerasa hampa hidupnya, dan gak tahu apa yang bakal mereka raih, itu adalah penyebab mereka nggak nge-setting goals dari awal. Seharusnya dengan cara kita nge-setting goals dari awal, itu hal-hal seperti itu bisa kita kendalikan. Aku harap juga ketika kita men-setting goals, tidak hanya untuk fokus kepada achievement apa aja yang harus kita raih, melainkan juga hal-hal yang harus kita fokuskan kepada diri sendiri, seperti kesehatan kita. Jangan jadikan kesehatan kita adalah hal yang harus diabaikan untuk mendapatkan achievement itu. Karena aku udah ngerasain gimana rasanya kurang tidur, gimana rasanya jarang olahraga, disebabkan karena aku hanya fokus kepada achievement atau hasil-hasil akhir yang harus aku dapatkan. Oke, yang selanjutnya adalah create your new habit. Karena kita berharap sesuatu yang baik terjadi di tahun yang akan datang, makanya kita juga harus melakukan sesuatu agar kejadian-kejadian baik itu datang gitu.
tahun ini aku udah ngerasain konsentrasi saat belajar aku turun. Kemudian juga aku ngerasa pola tidurku berantakan. Jadi aku harap tahun ini dengan cara aku sering olahraga 3 kali seminggu, kemudian juga dengan makan makanan yang sehat, nggak terus-terusan makan junk food, dan juga dengan cara aku tidur saat jam 9 malam tepat, itu buat aku jadi lebih baik. Makanya aku mau mencoba untuk mengubah kebiasaan buruk aku, mengubah habit-habit buruk aku menjadi sesuatu yang lebih baik dengan cara seperti itu. Aku mau lifestyle hidupku jadi lebih baik juga. Jadi kalian jangan lupa juga untuk buat habit-habit baru kalian yang menunjang kalian untuk lebih dekat lagi sama mimpi-mimpi kalian. Selanjutnya adalah create your new mindset. Ya betul, karena mindset itu dipengaruhi dari lingkungan, dipengaruhi juga dari pertemanan kita, dan juga dari kenangan-kenangan yang kita udah lewatin sebelumnya. Makanya perlu banget kita harus buat pola pikir baru. Aku ngerasa di tahun ini banyak banget hal baru terjadi yang buat aku mengubah pola pikirku, mengubah cara pandangku terhadap sesuatu, baik itu lingkunganku, pertemananku, bahkan diriku sendiri. Aku yang dulunya toxic productivity, aku menjual waktu tidurku dan juga istirahatku hanya untuk mengejar suatu achievement yang harus aku raih, tapi ternyata nggak bisa semaksimal itu. Yang adanya aku malah sakit, aku malah ngerasa ada performa dari diriku yang turun. Aku ngerasa hal itu, aku lebih aware lagi sama diriku, makanya aku pengen lebih self compassion sama diriku sendiri. Jadi jangan lupa buat kalian juga buat pola pikir baru yang ngebuat kalian lebih optimis, yang buat kalian lebih maju lagi, dan buat kalian mencoba untuk mau keluar dari zona nyaman kalian dan mengetahui potensi diri kalian. Oke, yang terakhir dan gak kalah penting juga menarik adalah upgrade your personality. Ya, aku terakhir journaling tentang personality aku tuh udah lama banget. Dan ketika saat sekarang, aku tuh ngerasa banyak banget hal baru terjadi. Of course, dari situ aku ngerasa muncullah kepribadian baru aku yang ngerasa relate banget sama aku. Tapi saat dulu aku journaling tuh aku nggak tahu kalau ternyata aku tuh kayak gitu. Aku baru nyadarnya tuh sekarang. Makanya perlu banget untuk di-upgrade biar kita tuh lebih relate lagi sama diri sendiri. Karena ketika kita mencoba untuk mengetahui diri kita sendiri, kita bakal makin sadar sebenarnya kita tuh pengennya apa sih, sifat asli kita tuh kayak gimana sih. Aku sendiri mencoba untuk memperbaiki personalitiku yang dulunya masih samar-samar menjadi lebih relate lagi sama aku yang sekarang, agar aku tahu nanti tuh aku mau kemana yang sesuai dengan sifat dan juga karakterku. Aku mau ketika kita mencoba untuk mengenal diri kita jadi lebih aware dan kita lebih untuk lebih percaya diri sama apa yang sebenarnya kita inginkan dan ingin kita dapatkan. So ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke semua teman kalian di seluruh platform yang kalian punya. And see you in another video. Bye bye.